nanti mengenai strategi tata letak atau layout. Nah, di sini sebelum kita memulai, kita sepakati dulu ya beberapa yang menjadi kesepakatan kelas, ya ini berlaku berulang. Yang pertama, matikan mic pada saat tidak berbicara. Jadi ini saya kira ini sudah nyaman gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti tidak bocor, karena sama sih sebetulnya waktu di ruangan atau di offline itu ketika ada dosen yang bicara terus mahasiswa ikut sendiri juga nggak akan bisa fokus. Jadi harus gantian. Nah, yang kedua, nyalakan kamera. Jadi tetap dinyalakan ya, walaupun kan tambah boros sih kalau kameranya dinyalakan, Mbak. Ini nggak apa-apa, nggak mandi juga nggak apa-apa, mau pakai daster, pakai sarung juga nggak apa-apa ya. Nah, rumahnya kayak apa juga nggak apa-apa. Kemudian mengangkat tangan atau raise hand pada saat ingin bicara. Namun demikian kalau saya presentasi memang dibutuhkan saya nggak respon silahkan untuk izin bertanya ya, atau izin memotong itu, karena kalau Gmail itu PPT saya itu kalau lagi menampilkan PPT itu saya nggak bisa melihat Anda, maksudnya gitu. Kemudian yang terakhir adalah adanya aktif dalam proses. Jadi biar terjadi dua arah. Bisa jadi mungkin Anda yang bingung kan nggak usah malu. Bisa jadi teman yang lain malu. Anda menjadi pahlawan. Dan yang jelas tentunya kelas akan menjadi lebih menarik, ada diskusi. Saya juga bisa belajar atas mungkin kasus yang Anda hadapi, kita cari solusi bersama. Jadi nanti dipersilahkan untuk aktif menyampaikan pendapat, bertanya, sekaligus juga ya tentunya Anda mungkin ada yang sudah pengalaman pada suatu industri, atau mungkin entah jaga toko atau menjadi pegawai gudang dan sebagainya. Nah, ini menjadi proses pembelajarannya yang teoritis juga gitu ya. Oke. Ada suatu pengalaman ya, ada suatu pengalaman yang salah satunya adalah industri besar, mungkin Anda tahu ya, itu namanya McD ya, McDonald gitu. Mungkin Anda pernah lihat filmnya ya. Nah, pernah lihat filmnya. Di situ dulu ditemukan ada dua bersaudara sebetulnya, ada filmnya di McD itu, dua bersaudara yang apa ya, makanannya itu enak, siap saji kan gitu kan. Sebenarnya fokusnya kan itu McD itu kan makanan utamanya kalau nggak salah beef burger atau hamburger itu ya. Nah, itu pertama itu. Dan mereka sudah membuat sistem yang bagaimana cepat gitu. Sangat cepat, sampai diatur karyawannya. Tapi saat itu belum terkenal namanya franchise saat itu ya. Artinya satu tempat tapi ramai banget. Nah, ada orang yang memang pebisnis lain yang punya ide-ide kreatif, tapi namanya saya lupa. Gitu. Saya nggak mempelajari itu. Artinya memang saya pernah melihat film itu. Kemudian dia ide kreatifnya itu adalah karena itu enak tiap saji, maka perlu dibuat di kota lain, gitu kan, di kota-kota lain. Di kota lain yang apa ya? Yang karena sudah itu kan siap saji ya. Kalau orang kan nggak perlu masak dan sebagainya. Jadi dalam waktu berapa detik itu orang sudah bisa menikmati itu. Antriannya, jadi istilahnya antriannya panjang, tapi kalau udah walaupun antriannya panjang tapi dilayani dengan cepat, gitu. Jadi akhirnya mereka pada senang, walaupun antri sebelum dibuka itu antri panjang, tapi kalau udah dibuka cepat sekali pelayanannya, karena kayak mesin itu ya. Ini bagian roti, bagian bakar, kemudian bagian ngisi bawang, bagian ngisi sosis atau irisan daging dan semua kemudian disajikan. Dan makannya itu awal mulanya kan di tempat-tempat yang tidak menyediakan tempat makan lah, istilahnya awalnya kayak gitu. Ya, tidak menyediakan tempat makan. Makanya nanti tempat duduk itu baru tahun 1950-an. Lah, tapi ada pengusaha lain itu akhirnya kan dibangun sana sini, termasuk
biasanya nyewa akhirnya dibeli apa itu tanahnya dengan membeli tapi di atas biaya dari konsumen gitu. Itu pintar banget ada konsultannya. Sehingga orang pertama yang menciptakan McD 2 orang tadi malah nggak punya hak. Yang punya hak itu yang orang yang baru, nah, yang akhirnya punya ide bisnis itulah kayak gitu ya. Bisnis itu bisa aja berkembang dengan ide-ide dari orang lain bisa. Nah, di sini dalam konteks inovasi McD adalah tata letaknya itu ada tujuh perubahan yang pernah dilakukan, dijalani. 6 diantaranya itu adalah perubahan tempat atau letak ya. Satu diantaranya kan perubahan yang lain, nanti perubahan menu atau apa gitu, nanti kita lihat ya. Jadi ada 7 kali perubahan selama dari tahun 50-an sampai sekarang gitu kan. Itu ada 7 kali. Yang pertama adalah perubahan tempat duduk. Tempat duduk dalam ruangan, ya, diatur ulang. Sebelumnya nggak ada tempat duduk, kemudian dikasih tempat duduk untuk makan. Walaupun tempat duduknya jangan dibayangkan seperti apa ya, sekarang ini tentunya dulu kalau kita dulu di warung-warung kan pakai dingklek panjang yang bangku panjang gitu kan. Kemudian tahun 70-an itu drive thru. Ya, drive thru Anda dengar mungkin baru dengar kita sekarang, tapi sebetulnya sudah tahun 70-an kalau sudah masa lalu ya. Itu udah tahun 70-an sebetulnya ya. Kalau kita baru ke tahun 2010 ibaratnya kapan kemarin baru mengenal itu drive thru. Artinya apa? Jadi orang dengan drive thru ada yang tahu, tentunya sudah pada tahu ya. Jadi pesan makanan di ujung sambil jalan sambil nunggu mobilnya sampai di itu sudah tersedia, tidak perlu masuk restoran. Kemudian ada inovasi baru adalah adanya menu pada pagi hari, menu sarapan. Ya, sebelumnya mungkin nggak ada sup, akhirnya ada sup. Nah itu. Jadi semuanya itu adalah tata layout atau tata letak hanya satu ini yang tidak tata letak, yaitu menu sarapan itu 1 dari 7. Kemudian yang keempat itu adalah menambahkan area bermain itu tahun 80-an. Jadi sebelumnya nggak ada area bermain, tapi supaya tambah nyaman untuk keluarga, anak-anak bisa diajak, anak-anak senang ngajak ke situ, ditambah tempat bermain. Sampai sekarang sih masih gitu ya. Kemudian mendesain ulang dapur. Jadi mereka itu kalau sudah standar franchise itu kan, cara kerja itu semua sudah diatur. SOP-nya ada. Masaknya berapa lama, terus penyajiannya seperti apa, isinya apa saja, itu ada. Termasuk dapurnya sudah diatur, nanti bentuknya seperti apa, udah. Nah itu mulai tahun 90-an didesain ulang, supaya nanti lebih efektif, efisien. Kemudian adanya kios swalayan, ya, ngambil sendiri, bentuknya kios. Nah itu penambahan. Dan yang sekarang itu makan terpisah. Nah, terpisah seperti apa? Nanti kita lihat. Termasuk ada yang bermain, dan jadi dibuat nyaman untuk milenial tersendiri, untuk golongan dewasa tersendiri seperti itu. Karena milenial itu sukanya ngobrol, wifi-an di situ, kemudian bekerja juga di situ. Tapi untuk keluarga kayak gitu kadang nggak nyaman, maka harus ada terpisah-pisah. Itu adalah salah satu contoh dari inovasi strategi lokasi di McDonald's. Sebenarnya inovasi secara keseluruhan, tapi dari 7 ini, 6 diantaranya itu adalah keputusan mengenai tata letak. Inovasi ke-7 ini itu adalah mendesain ulang menjadi 3 ruangan makanan terpisah, yang dimana zona pertama tadi saya bilang adalah kursi yang nyaman dengan wifi yang orang berlama-lama di situ, gitu kan. Biasanya memang suatu supermarket atau apa gitu kan, atau rumah makan itu kan bisa jadi kita ke situ nggak niat makannya, tapi pengen niat kumpulnya, pengen niat rame-ramenya kan gitu kan. Kemudian zona yang lain adalah zona ambil dan pergi, artinya nggak perlu lama-lama makan di situ kayak di bar kayak gitu ya. Jadi tempat kursinya itu tinggi, jadi hanya ambil kemudian konternya itu atau ngambilnya itu biasanya agak tinggi.
Kemudian zona yang lain adalah untuk keluarga, yaitu nyaman untuk anak-anak dan keluarga. Nah, itu zona yang ketiga. Jadi satu adalah untuk berlama-lama dengan wifi-an, ngobrol sama teman-temannya ya, sama teman-temannya. Sedangkan zona yang lain adalah untuk uh, untuk yang istilahnya dibawa pulang lah. Jadi dibungkus, dibawa pulang. Atau kalau di situ ya nggak nyaman, di kursinya tinggi banget gitu, yang bertinggi, makan situ sebentar, setelah itu pergi. Jadi nggak nyaman kan, istilahnya hanya sekedar memang untuk mengisi perut yang kosong. Nah, beda sama tujuan yang tadi. Kalau yang pertama itu untuk memang untuk ngobrol, untuk bekerja gitu, untuk bertemu sama klien. Nah, yang satunya untuk memang benar-benar karena lapar, karena pengen makan di situ. Setelah itu ya udah berapa menit pergi atau bahkan dibungkus. Yang satunya untuk untuk keluarga, artinya ada daya tarik di mana anak-anak bisa bermain, orang tua menunggu di sampingnya, ya tapi sambil makan dengan santai. Gitu. Dan ini mendesain hampir 30.000 outlet di seluruh dunia, jadi banyak sekali ya, banyak sekali. Tidak hanya 1-2 karena ini udah franchise gitu. Di Indonesia aja bisa berapa ratus gitu kan. Kemudian fasilitas layout-nya itu fasilitas layout ini menjadi sumber untuk keunggulan bersaing ya. Jadi sekarang, mohon maaf kan, saya kadang ke resto ke apa itu rasanya kan nggak enak, nggak apa ya, nggak 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 istilahnya nendang di lidah. Tapi ramai karena mereka dengan konsep, dengan tata letak tertentu, strategi penempatan, oh di sini kalau ini lesehan gubukan, oh ini untuk bersama-sama di hall atau di ruang pertemuan bisa untuk pertemuan, kemudian ini di gubukan sini dengan istilahnya apa ya, saung-saung gitu kan, sekarang kayak gitu. Atau mungkin dengan bentuk tipe selfie-selfie gitu, dengan konsep-konsep tertentu, ada yang sampai mungkin konsepnya dengan apa hantu-hantuan atau dengan wadah yang seperti WC dan sebagainya. Ya. Kemudian di sini dari tadi sudah disampaikan bahwa dari 7 tata letak itu adalah 7 inovasi itu 6 diantaranya adalah tata letak. Nah, tata letak sendiri dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan dengan biaya efektif yang memenuhi kebutuhan kompetitif perusahaan. Jadi kita perusahaan itu bagaimana memberikan daya tarik juga gitu kan untuk apa sekarang mungkin bentuk kafe atau apa itu menyangkut juga lagi-lagi tata letak hotel dan rumah sakit sebenarnya tidak terlepas dengan tata letak. Jadi layout desain pertimbangan layout desainnya itu pertama adalah pemanfaatan ruang, peralatan dan orang-orang yang misalnya lebih tinggi. Yang pertama, kedua, mempertimbangkan aliran informasi atau barang atau materi atau orang-orang yang ingin ditingkatkan. Ya. Jadi perlu peningkatan fungsi dari informasi, materi, dan orangnya. Kemudian peningkatan semangat kerja karyawan ya. Karena apa? Bisa jadi mungkin kalau nanti kita belajar psikologi industri ada ergonomi. Ya bagaimana sesuatu itu dibikin nyaman, kemudian ada suasana baru. Kan kadang mungkin suatu saat Anda berkunjung pada suatu, misalnya Anda pernah dulu lihat Moro gitu, sekarang kayak kemarin berubah, itu menyangkut tata letak. Biar nggak bosan, walaupun kadang harus nyari-nyari lagi. Bagi karyawan juga mungkin Anda aja ngatur tempat tidur, kalau sekarang sih mungkin sama, masih pakai tikar kayak gitu kan. Nanti suatu saat ketika rumah Anda besar, bagus, desain kayak gini, nanti kita bosan ganti desain. Kemudian peningkatan interaksi pelanggan dan klien. Jadi mungkin perlu dipertimbangkan bagaimana kita bisa berkomunikasi secara efektif dengan pelanggan. Dan yang paling penting juga adalah efektif. Nah, ini mungkin kemarin-kemarin Anda melihat apa ya? Saya melakukan presentasi gini kan, kemarin-kemarin background saya kan buku di belakang. Sekarang saya ubah. Bagian belakangnya adalah whiteboard supaya ini lagi-lagi bicara mengenai itu biar nggak bosan kayak gitu kan. Suasananya lagi enak. Saya kemarin-kemarin tuh dulunya di kamar gitu kan yang besar. Sekarang saya lagi senang tidur di
tempat kerja, itu kan pengen ganti suasana. Ya. Kemudian ada beberapa tipe layout, ada 7 juga gitu ya. Di antaranya adalah tata letak kantor. Ya, tata letak kantor, tata letak untuk toko eceran atau gudang itu nanti akan memberikan sesuatu yang berbeda-beda cara menyusunnya ya, cara menyusunnya. Jadi sebenarnya ada apa ya? Ada kaidah-kaidahnya. Ada kaidah-kaidahnya. Kita bicara ada nanti tata letak kantor, tata letak toko eceran, kemudian tata letak gudang atau warehouse, kemudian ada tata letak posisi yang tetap, jadi tidak berubah-ubah karena nanti mungkin barangnya berat-berat gitu kan. Kemudian tata letak berorientasi proses. Jadi nanti proses tata urutannya seperti apa untuk pabrik atau untuk toko atau untuk gudang gitu kan juga ada. Kemudian tata letak sel kerja, artinya orang-orang dibuat kompartemen gitu, ada yang melingkar, ada yang kotak, nanti yang tengah itu untuk operator, telepon dan sebagainya atau sekelilingnya para manajernya kayak gitu kan. Kemudian tata letak berorientasi produk. Ya. Kita bicara tata letak kantor, itu posisi pekerja harus dipertimbangkan di mana posisi pekerja, kemudian peralatan mereka di sebelah mana. Biasanya itu dibikin kubikel gitu kan, ada kubikel dari mana biasanya itu ada sekat-sekat kayak gini. Jadi terus terang saya nggak nyaman sih kayak gitu kalau kerja di kantor, makanya kayak ibaratnya apa? Anda nggak bebas sekarang kaku banget gitu kan. Artinya berangkat pagi harus duduk di situ, nggak bisa istirahat, mau ngegame nggak bisa kelihatan temennya gitu kan. Salah satu ciri biasanya ruangan terbatas itu yang apa ya, layarnya membelakangi tamu itu bisa jadi itu ngegame ya kan. Tapi kalau layarnya bisa dilihat oleh orang lain atau tamu biasanya nggak akan berani gitu kan. Nggak akan berani membuat ngegame atau ngerjakan apa-apa gitu. Di sini disediakan pergerakan informasinya, alurnya harus jelas. Misalnya ini mesin fotokopi, kemudian operator telepon, kemudian ini adalah misalnya staff yang customer service-nya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tata letak retail atau toko retail yang itu mengalokasikan ruang rak dan merespon perilaku pelanggan. Jadi maksudnya gini, biasanya itu ruangan terbuka besar, kemudian di situ ada rak-rak dan di dindingnya pasti nempel rak juga. Kemungkinan dekat pintu tentunya tempat bayar kayak gitu kan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Kemudian kalau tata letak gudang itu mengatasi trade off dari antar ruang. Jadi ada antar ruang itu bagaimana nanti hand pallet truck atau forklift-nya bisa lewat kemudian bisa ngambil kan untuk menangani handling material-material baik produk maupun bahan yang ada di gudang atau warehouse tersebut. Kemudian ada tata letak posisi tetap, artinya memang tidak berubah-ubah, di mana misalnya itu ada mesin-mesin ya. Mesin-mesin itu nggak boleh dirubah-rubah setiap saat, karena mesin-mesin itu biasanya di-link-kan jalur-jalur pipa atau apa itu menyangkut alat-alat yang besar ya, proyek besar seperti kapal dan bangunan, misalnya docking kapal, kemudian apa itu untuk galangan kapal itu kan, itu mesti tetap atau bikin pesawat kayak gitu. Kemudian tata letak yang berorientasi pada proses, jadi ini untuk melayani, untuk menciptakan produk. Jadi bagaimana untuk mengatasi volume atau kapasitas yang rendah, bagaimana untuk mengatasi yang tinggi, produktivitas yang tinggi. Nah, ini disebut juga nanti kalau yang rendah itu namanya job shop atau customize. Kemarin mungkin sudah kita sampaikan atau kalau belum nanti kita itu ada di strategi proses. Dan kita belum bicara mengenai strategi proses atau produksi intermittent atau discontinue. Ya. Yang keenam itu adalah tata letak sel kerja. Nah, sel kerja itu yang ada di kantor-kantor. Nah, kemudian mengatur mesin dan peralatan fokus untuk pada produksi atau satu produk atau kelompok produk ini terkait. Jadi misalnya maaf itu bisa juga sel kerja itu untuk produksi unit. Oh bagian sini bagian motong misalnya itu tuh. Oh bagian sini adalah bagian
menjahit. Atau mungkin kalau rumah makan itu bagian sini adalah bagian bahan baku datang sel kerjanya. Kemudian bagian pembersihan daging sama sayur dipisah. Kemudian bagian memotong, bagian memasak, bagian memaking atau bagian menyiapkan. Ya. Kemudian ada tata letak berorientasi produk tadi, mencari penggunaan tenaga dan mesin terbaik dalam produksi berulang atau berkelanjutan. Jadi kalau sel kerja itu untuk discrete, ya, atau untuk produksi-produksi customized atau job shop atau intermittent, sedangkan tata letak berorientasi produk itu mencari penggunaan tenaga dan mesin yang berulang atau berdasarkan modul. Kemudian pertimbangan yang baik pada tata letak itu mempertimbangkan peralatan penanganan materialnya seperti apa, kemudian kapasitas dan kebutuhan ruang, kemudian lingkungan dan estetikanya, kemudian arus informasi, kemudian biaya pergerakan di antara berbagai area kerja. Kemudian pertimbangan yang lain adalah pengelompokan pekerja. Seperti tadi misalnya pengelompokan pekerja untuk bagian potong, kemudian bagian masak atau chef, bagian yang menyiapkan. Kemudian peralatan-peralatan mereka setelah selesai itu ditaruh di mana? Itu mesti kalau di apa itu? Orang bersih-bersih itu namanya ada janitornya gitu kan. Di situ nanti di pertimbangan ergonominya harus dipertimbangkan. Kemudian juga pertimbangan informasi, alur informasi. Dan yang berikutnya adalah pertimbangan mengenai dari perubahan teknologi. Karena di bidang teknologi informasi itu sangat cepat sekali. Nah, salah satu contoh untuk pertimbangan layout untuk yang misalnya kantor itu adalah namanya bagan hubungan atau relationship chart ya. Jadi di sini bisa kita buat suatu bagan hubungan misalnya CEO ya, CEO atau presidir gitu kan. Itu maka dia harus dekat dengan siapa? Itu kita lihat bagannya. Oh, CEO itu harus dekat ordinary atau berurutan sama CMO, Chief Marketing Officer. Jadi CEO, Chief Executive Officer atau Presiden Direktur itu harus didampingi atau dekat dengan kepala atau direktur marketing. Jadi itu jadi RO. Nah, kemudian CEO itu harus sama desainer area itu U itu artinya tidak penting, nggak usah dekat-dekat, dijauhkan. Tapi dia sangat perlu dengan sekretaris, gitu. Jadi absolutely necessary. Jadi sangat pasti harus dekat sama sekretaris. Kalau Anda operator ya nggak perlu sekretaris, tapi kalau CEO perlu sekretaris. Tapi dia bagiannya dengan sales area, jadi penting sih, tapi nggak usah dekat-dekat lah. Sama sentral dokumen, orang yang megang dokumen, jadi nanti kalau dibutuhkan aja telepon aja, tapi penting. Kemudian nggak terlalu penting dibandingkan dengan komputer service ya, presiden direktur nggak usah ngurusi komputer, jasa komputer sama termasuk copy center gitu kan, itu nggak perlu ya. Kemudian kalau akunting ya berurutan boleh. Nah, dan sebagainya ini membentuk suatu bagan ya. Bagan dibikin kayak gini nanti ini akan menentukan siapa dekat siapa gitu kan. Urutannya seperti apa gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah layout untuk retail supermarket tadi kan. Tujuannya itu memaksimalkan profitabilitas atau keuntungan per meter perseginya. Kalau udah toko itu Mas Mbak, kalau di Jakarta, kota-kota besar itu per meter persegi itu ratusan juta. Kalau Anda tahu ya di Tanah Abang itu aja ya. 2 kali 1 itu minimal 200 juta per tahun. Sewanya gitu kan.
2 kali 1 loh. 2 kali 1 itu ibaratnya 1 kuburan gitu kan. Tapi Anda punya mungkin di desa 1 gunung itu disewa, setahun 10 juta aja kadang nggak ada yang mau gitu kan. Nah, tapi beda tempat. Jadi memang harus dimanfaatkan seefektif mungkin. Kemudian di situ ada tempat-tempat yang perlu diperlihatkan. Jadi makanya di situ kalau Anda tahu nanti Anda mungkin pernah bekerja jadi SPG atau orang-orang di supermarket itu tempat-tempat tertentu itu dijual dengan harga khusus, dikontrak ya, untuk display produknya. Nah, ada lima sesuatu ide yang membantu dalam mendesain supermarket. Yang pertama, cari benda-benda yang menarik tinggi di sekitar pinggiran toko. Jadi yang tinggi-tinggi itu ditaruh di pinggir. Jangan sampai tinggi ditaruh di tengah ya nutupi yang pinggir kan gitu kan. Ditaruh di dinding-dinding kalau perlu ya atau di bagian belakang. Jadi ketika di depannya ditaruh pendek itu belakangnya masih kelihatan. Jangan sampai tingginya di depan belakangnya ketutup ya nggak bisa. Akhirnya yang belakang nggak laku kata Luarso. Jadi gunakan lokasi yang sangat bagus menonjol untuk barang-barang yang impact atau impulnya itu tinggi. Artinya apa ya? Cepat kadolaris, harus cepat kejual dan yang marginnya tinggi. Yang artinya bukan beras atau kalau beras itu kan sifatnya kebutuhan. Nggak perlu didisplay aja nanti dicari, ya kan? Tapi kalau misalnya jualannya adalah apa? Sampo yang mahal atau minyak wangi yang mahal atau alat-alat tertentu itu harus ditaruh di tempat-tempat yang strategis. Ya. Kemudian perlu lorong-lorong gitu kan, lorong-lorong itu harus dimanfaatkan semaksimal mungkin kalau Bapak, Mas, Mbak sekalian masuk ke mall atau apa gitu kan, kadang apa ya, pintu masuk parkir aja kalau Anda yang pakai mobil kayak Rita Supermall tuh, eee, itu ditaruh di situ supaya nanti pada saat kita berjalan itu masih sudah ngelihat, oh ini ada produk ini, ada produk ini. Kemudian Anda juga harus bisa menggunakan di akhir lorong, itu jangan dikosongkan. Nah, kalau tadi di samping-samping tangga, di samping apa itu apa jalur melingkar pada saat kita mau parkir, itu di ujung lorong ya harus dikasih karena itu juga terus sekaligus langsung pandangan mata itu langsung nembak ke titik itu. Kemudian eh, disampaikan juga ada suatu tulisan-tulisan yang bagus bahwa yang menarik untuk posisi-posisi yang tertentu untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Ini adalah contoh dari layout dari toko atau supermarket. Jadi di sini misalnya masuk, jangan sampai nanti masuknya itu kesannya bisa langsung keluar gitu kan. Kalau bisa dia harus muter dulu. Makanya kalau tempat-tempat wisata kayak gitu kan tempat masuk dan keluarnya terpisah dan tempat keluar itu setelah misalnya kita di Wabong berenang apa-apa itu keluarnya itu melewati apa ya souvenir makanan kayak gitu supaya orang lewat kadang kalau nggak dilewati kadang kan kita nggak mau nyari tapi kalau dilewati sesuatu menarik atau pedagangnya bisa sempat sempat apa menawarkan jadi di sini misalnya orang masuk ya ketemu dengan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari itu kadang biasanya cepat butuhnya. Tapi kalau yang di belakang ini misalnya ini kan, ini orang cari fast food, produk apa itu bakery, kemudian ya ikan frozen dan seafood dan sebagainya seperti itu nanti bisa kembali ke dari lorong-lorong ini. Bagian-bagian yang mahal kayak obat, kayak apa itu biasanya ada kasirnya tersendiri yang diambilkan. Karena kalau barang yang mahal, perhiasan atau apa itu diambil di kantongnya ya kelihatan, tapi ruginya banyak. Kemudian untuk retail, slot retail itu biasanya kan slot itu dibayar lebih ya, dibayar lebih untuk tujuan promosi supaya penjualannya lebih banyak.
Kenapa itu terjadi? Karena biasanya ruang raknya terbatas, jumlah produknya banyak, kemudian informasinya itu harus kadang lewati apa database, kemudian supaya juga kontrol inventarisasinya lebih nampak dan ketat ya. Ini adalah contoh space dari produk-produk yang bisa di apa ya, dinampakkan. Kalau kayak gini sebenarnya kurang menarik. Kenapa? Oh, 5 produk dijajar 5 gitu kan. Mendingan kan kayak gini ya. Artinya ada produknya sama-sama sampo, kode desainer, tapi kan ini bisa nampak sudah bisa menjual banyak 1, 2, 3, 4, 5 jenis. Kalau ini kan hanya 2 atau 3. Ya. Jangan dihabiskan semua. Jadi planogramnya itu di apa ya, disiapkan dalam bentuk displaynya semakin banyak. Kemudian nah ini perlu dipertimbangkan ya mengenai ini, sama dengan yang mungkin kita bicara di nanti di apa itu ergonomi ya, kita pertimbangkan mengenai pencahayaan, kemudian apa itu warna apa cat dinding, suhunya gitu kan. Nah, tentunya daerah-daerah yang mungkin untuk jual-jual ikan lebih dingin biasanya kayak gitu ya. Juga dihitung bagaimana pengunjungnya berapa, kemudian dari situ dari pengunjung itu diperkirakan kekuatan air conditionernya seperti apa gitu. Termasuk nanti kemungkinan baunya kalau muncul misalnya tempat masak gitu kan harus ada exhaust-nya, ada lemarinya yang menyedot udara. Kemudian pelibatan atau tata letak dari apa, bagaimana lorong itu cirinya, lorong ini untuk apa, kemudian dikelompokkan produk-produknya. Jangan sampai dicampur aduk. Apalagi juga nanti produk halal dan non halal harus terpisah. Oh, deretan ini mesin-mesin pertanian. Oh, deretan ini adalah obat-obatan, deretan ini adalah parfum, deretan ini adalah pakaian dan sebagainya. Kemudian kadang juga perlu diberikan simbol-simbol seperti Anda masuk ke kamar mandi kayak gitu kan. Itu kalau tentunya kalau cewek simbolnya dengan orang dengan rok, kalau cakok itu dengan celana kayak gitu kan. Nggak perlu dilihat isinya. Ya. Nah, kalau pergudangan ya atau penyimpanan itu perlu dipertimbangkan tujuannya dari penyimpanan itu, dalam artian biaya penanganan, biaya terkait dalam ruangan gudang itu harus dipertimbangkan. Perlu dimaksimalkan total yang ada di dalam itu untuk menjadi maksimal. Misalnya sampai tinggi itu bagian atas adalah untuk menyimpan-nyimpan stok yang belum dibuka misalnya gitu. Jadi diharapkan nanti sesuatu pekerjaannya itu sangat efektif dan efisien. Kemudian dipertimbangkan juga dengan material handling cost-nya atau alat-alat untuk mengelola itu. Kalau di rak-rak atas otomatis kan butuh namanya hand forklift atau forklift juga. Jadi yang naik turun itu kan untuk ngambil-ngambil barang. Nggak masa nggak dilempar-lempar gitu kan. Jadi kan pada rusak. Jadi memang diambil kemudian diturunkan, ditata lagi stoknya bawah, nanti dioptimalkan. Termasuk tentunya lorong itu disediakan untuk transportasi yang bisa masuk, kemudian penyimpanan ada misalnya kayak gudang-gudang yang berat itu truk bisa masuk gitu kan. Tapi kalau produk-produk makanan tentunya tidak, beda peruntukannya. Yang jelas mesti perlu dipertimbangkan bagaimana cara memindahkan material dan kemudahannya, termasuk transportasi masuk dan keluar. Di sini kemarin mungkin kita sudah bicara mengenai apa ya, tapi di riset operasi itu adalah tata antrian. Jadi bagaimana mengatur barang atau manajemen, bagaimana barang masuk dulu, keluar dulu, atau FIFO, first in, first out, atau LIFO, ya, atau LIFO, last in, last out. Kalau
semen kayak gitu di truk itu pasti LIFO, nggak mungkin semen yang masuk dulu di truk nanti dikeluarkan dulu yang udah diketindih sama di depan, ya. Makanya masuk dulu kalau semen itu bongkar belakangan atau kita muat di kapal gitu kan. Kalau kapalnya tidak lubangnya depan sama belakang, maka yang keluar belakangannya malah masuk belakangan malah keluar duluan. Tapi berbeda misalnya produk-produk makanan yang ada alurnya supaya bisa menjaga LIFO ya berputar. Yang kemarin masuk harus dikeluarkan dulu, jangan sampai kadaluarsa. Ya. Ini untuk menghindari kerusakan dan pembusukan. Kemudian pergudangan untuk ruangan yang padat gitu ya. Misalnya sekarang itu teknologi inventory atau persediaan itu kalau negara-negara maju itu sudah dalam bentuk tabung, parkir mobil aja bersusun seperti ini ya. Nah, bersusun seperti ini. Jadi bisa bersusun puluhan, berjejer puluhan. Jadi nanti sudah kayak apa ya, diatur kayak robot kayak gitu ya. Jadi dengan otomatis atau ASRR atau retrieval system. Jadi kalau pakai luasan biasa mungkin hanya bisa ketempatan 50, kalau dengan cara itu bisa 500-an, 500-an persen. Kemudian perlu pertimbangan mengenai lokasi-lokasi di dermaga. Nah, ada lagi namanya tipe cross docking. Jadi masuk gudang itu lewat ujung misalnya kanan depan, maka keluarnya itu adalah di belakang kiri. Nah, itu adalah namanya cross docking. Jadi memindahkan barang antara memasukkan dan mengirimkan itu di tempat yang berbeda dan membentuk nyilang gitu kan. Di sini memang perlu diperlukan suatu teknologi supaya semacam barcode atau apa yang duluan masuk maka keluar duluan. Kemudian ada persediaan atau stok yang random asal gitu ya. Asal ditaruh tapi pakai sistemnya sistem informasi semacam barcode kayak gitu, nanti dicari posisinya di mana. Jadi tidak penempatannya nggak urut tapi nanti gampang dicari gitu ya. Walaupun posisinya tertebar secara asal, tapi penggunaan ruangnya itu dapat efisien. Yang kosong segera bisa diisi, yang penuh segera bisa diambil, kira-kira gitu. Bebas, acak, tapi harus dibantu dengan sistem informasi yang bagus. Dengan tugas utamanya di situ ada daftar lokasi yang terbuka di mana, itu kan kelihatan, oh dicari di sana. Kayak mengelola kayak perpustakaan gitu ya. Kemudian catatannya itu harus akurat bahwa ketika di situ ya tempatnya di situ bukan di tempat lain gitu ya. Kalau kayak gitu dalam ruangan yang besar itu kadang membingungkan. Dulu saya itu pernah di Jogja ya. Mallnya baru namanya Mall Hartono itu besar ya. Terus mobil saya itu alarmnya itu mati. Alarmnya mati. Jadi ketika saya nyalakan tut itu mobilnya nggak respon karena manual, lagi rusak alarmnya. Nah di satu sisi tempat parkir itu belum ada kode-kodenya, kita nggak bisa ngingat kemarin di pilar yang mana. Kita itu sampai nyari kendaraan itu sampai lama banget berjam-jam ya. Sampai akhirnya jualan terus sampai nyari ngitari kan hampir sama ya. Kita itu udah posisi di mana di ruang gedung kadang nggak paham ya. Jadi nanti urutan itemnya itu nggak harus urut kayak itu, nggak urut tapi penempatannya nggak agak bebas. Jadi di situ nanti tergantung area dan itemnya. Nah, kemudian untuk customizing atau sesuai dengan pesanan gitu kan. Dengan tujuan apa? Tujuannya adalah untuk menekan biaya dan memberikan respon yang cepat. Ya. Di sini mungkin terutama untuk kumpulan-kumpulan komponen, membuka perangkat lunak, kemudian perbaikan dan pelayanan kemasan yang disesuaikan. Nah, ini adalah contoh layout dari gudang ya. Biasanya gudang itu isinya kan rak-rak. Jadi ada biasanya di pojok atau dekat pintu keluar itu juga ada kantornya, kantor gudang yang ngurusi administrasi itu. Tapi juga ada tempat khusus yang khusus untuk nyimpan barang-barang pesanan. Artinya dibagi dua, ada yang
stok umum, artinya stok yang tidak untuk dipesan, jadi make to order, make to stock, jadi dibuat untuk memenuhi kebutuhan stok, tapi ada juga ruangan yang digunakan untuk khusus untuk menyimpan barang-barang pelanggan yang artinya sudah dipesan dari nyarinya nggak susah. Nah, ini adalah contoh warehouse cross docking, jadi menyilang antara penerimaan sama pengiriman atau shipping ya. Kemudian ada juga fixed position, ya, tempat yang tetap, misalnya tempat operasi. Kalau di dokter itu kan tempatnya meja itu, jadi yang digeser-geser kan orangnya, bukan tempat operasinya. Jadi alat tersedia di situ, di sekeliling itu, termasuk kalau Anda lihat rumah sakit itu kan sudah ada gas tersalurkan, yang penting tidak keliru, jangan sampai nanti gas oksigen diisi nitrogen, kan mati orangnya. Jadi pekerja dan alatnya itu ke situ gitu ya, alat-alat kecilnya. Ini faktornya menjadi sangat rumit ya, termasuk tadi membuat untuk dermaga kapal, bukan perakitan pesawat dan sebagainya. Nah, ini beberapa alternatif untuk yang lain. Jadi tadi yang umum-umum yang kita hadapi setiap saat itu ada, tinggal nanti hal-hal lain tinggal dikembangkan. Oke, mungkin dari ini ada Mas, Mbak, ada yang ingin disampaikan atau bertanya untuk diskusi, silakan. Ada, Mas, Mbak? Pak Artica? Ada? Ada, Pak. Ada. Mas Ajeng, Mbak Ajeng? Nggak ada, Pak. Ada ya. Enggak dengarin kok, enggak akan tahu ya, Pak ya. Oke, kalau enggak ada, saya kira cukup ya. Hari ini, perkuliahan hari ini, usah lama-lama lah. Belum sholat juga ini. Kalau enggak ada, terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.